Yang pertama Bapak Ibu bahwa ada langkah sosialisasi sebagaimana yang sudah kita laksanakan sekarang. Apa yang disosialisasikan itu adalah hal-hal yang terkait dengan kebijakan, baik terkait dengan kebijakan kuota atau sasaran sekolah madrasah yang akan divisitasi, termasuk instrumen yang akan digunakan, serta langkah-langkah pelaksanaan aktivitas yang lainnya, seperti penjadwalan dan mekanisme lain. Itu di tahap sosialisasi. Kemudian Bapak Ibu, tahap kedua adalah asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Jadi sekolah madrasah sasaran yang sudah dimasukkan ke kuota sasaran itu kemudian akan dilakukan kelayakan atau asesmen kecukupan apakah sekolah tersebut layak atau tidak untuk divisitasi. Nah, kemudian kalau sudah layak divisitasi berdasarkan kriteria yang ada, maka selanjutnya dilaksanakanlah visitasi ke sekolah atau madrasah ya. Jadi visitasi ini nanti akan diturunkan tim asesor ke sekolah Bapak Ibu, sejumlah 2 asesor. Jadi tim asesor ini akan berkunjung. Jadi untuk kebijakan tahun ini, model visitasinya itu ada 2 model Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Kemudian model lainnya dilaksanakan secara on-site atau luar jaringan. Atau tim visitasi akan langsung ke sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah visitasi, kemudian akan ada langkah validasi proses dan hasil visitasi. Selanjutnya, verifikasi hasil validasi, serta kemudian menetapkan hasil dan rekomendasi akreditasi. Setelah itu, baru kemudian diumumkan hasil akreditasinya, serta terakhir penerbitan sertifikat. Itu gambaran mekanisme langkah akreditasi yang akan dilakukan dalam proses akreditasi pada tahun ini. Adapun alur proses akreditasi sekolah madrasah itu kalau kita bagankan sebagaimana yang ada di layar ya Bapak Ibu, kita saksikan bahwa mekanismenya juga mengatur seperti ini. Jadi dari sosialisasi, kemudian sekolah masuk ke asesmen kecukupan. Kalau misalnya tadi layak untuk divisitasi, kemudian akan dilanjutkan ke tahapan visitasi. Kalau tidak, maka akan diberitahukan ke sekolah tersebut mengapa tidak layak. Tentu karena tadi ada proses asesmen kecukupan. Apa yang di asesmen tadi bisa disampaikan oleh Bapak Ta'alami bahwa itu akan di asesmen terkait dengan kecukupan mutlak dan kecukupan relatifnya ya. Jadi ada yang memang harus dipenuhi. Jadi sekolah yang sudah masuk kuota sasaran itu tidak serta-merta akan divisitasi. Nanti dilakukan asesmen dulu. Kalau cukup asesmennya dengan istilahnya ada memenuhi indikator mutlak, itu sudah bisa langsung layak divisitasi dan seterusnya. Nah, kemudian kalau layak divisitasi, maka akan diturunkanlah asesor ke sekolah Bapak Ibu. Demikian seterusnya Bapak Ibu sampai dengan tahapan pengumuman hasil akreditasi. Yang perlu saya sampaikan di sini juga adalah dalam proses akreditasi sekolah madrasah, Bapak Ibu ya, ada istilah dashboard monitoring system dalam sistem informasi akreditasi. Nah, ini penting Bapak Ibu karena di dalam dashboard monitoring system ini disinilah termuat data-data yang terkait dengan informasi tentang akreditasi sekolah dan madrasah, termasuk data-data base dari sekolah madrasah ya. Jadi kalau kita lihat alur sistem proses akreditasi ini di dalam sistem informasi, itu memuat atau input database-nya itu berupa database sekolah madrasah terakreditasi. Jadi di dalam dashboard monitoring system ini semua database sekolah madrasah yang sudah terakreditasi akan masuk ke sini.
database tentang data-data terkait dengan nilai dan sebagainya. Nah, termasuk juga di sini juga ditekankan sekolah selalu senantiasa memperbaharui data-datanya yang terkait dengan informasi yang ada di sekolah madrasah Bapak Ibu ya. Ini diinput secara periodik, input tahunan, semua data-data yang terkait dengan kinerja sekolah ya. Kenapa? Karena data-data inilah termasuk database akreditasi inilah yang kemudian nanti akan menjadi dasar kebijakan untuk membuat keputusan dan membuat keputusan apakah nanti sekolah atau madrasah itu akan dimasukkan sebagai kota sasaran atau tinggal diperpanjang sertifikatnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa diperpanjang saya sertifikatnya? Itu kalau misalnya database dashboard monitoring system dashboard ini mengindikasikan tidak terjadi peningkatan kinerja terkait dengan kinerja sekolah yang ada di sistem. Jadi kalau diindikasikan tidak ada peningkatan kinerja atau misalnya dulunya terakreditasi B, kemudian di database ini informasinya juga sama kinerjanya dengan akreditasi B, maka otomatis sistem ini akan langsung memperpanjang sertifikat akreditasi sekolah. Namun sebaliknya, jika terjadi atau ada indikasi penurunan kinerja, jadi misalnya ada indikasi di dashboard monitoring system ini terlacak bahwa sekolah itu kinerjanya menurun. Ya, kinerjanya menurun. Itu barangkali nanti bukan barangkali ya, ini otomatis akan langsung diplot ke dalam sasaran akreditasi. Artinya akan dipisahkan kembali untuk membuktikan kenapa misalnya informasi di dashboard itu kinerjanya menurun, maka akan dimasukkan kota. Nah, demikian sebaliknya, kalau misalnya terjadi indikasi bahwa sekolah tersebut kinerjanya meningkat, maka sekolah juga bisa mengusul untuk dijadikan sasaran. Kenapa? Karena pasti sekolah membutuhkan kenaikan status akreditasi. Misalnya dari B naik ke akreditasi A atau unggul. Nah itu terkait dengan dashboard monitoring system di dalam sistem informasi akreditasi Bapak Ibu ya. Jadi informasi-informasi yang penting terkait dengan sekolah itu senantiasa Bapak Ibu selalu update. Nah, kalau sekolah kan update-nya itu di Dapodik itu, jadi senantiasa di-update itu diperbarui. Itu untuk menunjang database sekolah pada dashboard monitoring system. Itu nanti mekanisme pemasukan sekolah yang diperpanjang sertifikatnya. Nah, juga ada mekanisme misalnya laporan masyarakat terverifikasi kalau memang ada penurunan kinerja, ini juga bisa jadi sasaran. Ya, itu. Jadi ada dua hal yang dapat menjadikan sekolah atau sasaran. Ada 3 hal ya yang menjadikan sekolah itu bisa menjadi sasaran. Yakni yang pertama ada indikasi penurunan kinerja, itu di dashboard monitoring system, atau ada laporan dari masyarakat bahwa sekolah itu kinerjanya atau memang sekolah tersebut belum pernah sama sekali diakreditasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Barulah kemudian kalau sudah masuk sebagai kota sasaran, barulah kemudian sekolah itu mengikuti proses pelaksanaan akreditasi. Mulai nanti disosialisasikan, kemudian kemudian divisitasi, divalidasi laporannya, kemudian diverifikasi, serta misalnya kalau nanti sudah dinyatakan lulus terakreditasi akan kemudian diterbitkan sertifikat akreditasinya secara online ya. Dari data sertifikat Bapak Ibu nanti misalnya kalau sudah lulus akreditasi itu sertifikatnya online Bapak Ibu ya. Ini sudah beberapa tahun ini sudah online sertifikatnya. Karena ini juga akan langsung masuk ke database sekolah madrasah yang terakreditasi untuk masuk ke menjadi input di dashboard monitoring system. Nah, kemudian ada sekolah yang tidak terakreditasi juga kemudian akan ada rekomendasi perbaikan ke stakeholder atau ke pembina sekolah.
atau ke instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan terkait dengan komponen apa saja yang mesti diperbaiki supaya nanti bisa dijadikan sebagai data untuk melakukan perbaikan untuk proses akreditasi berikutnya. Nah, seperti itu model proses akreditasi, siklusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti kita ketahui bahwa jadwal sertifikat akreditasi itu berlaku selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu periodiknya dan prosesnya akan mengikuti alur seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan kebijakan sasaran akreditasi, saya kira tadi sudah disampaikan bahwa sasaran untuk Sulawesi Tenggara itu sejumlah 1.681 satuan pendidikan. Jadi ini seharusnya yang harus divisitasi atau diakreditasi pada tahun 2021 ini. Jadi ini terdiri dari sekolah dan madrasah yang memang sudah habis masa berlaku sertifikatnya Bapak Ibu ya pada tahun ini. Itu sebanyak 1.600 lebih, 1.619. Dan ada juga sekolah madrasah yang belum pernah memang sama sekali diakreditasi tapi sudah memenuhi persyaratan untuk diakreditasi. Itu sebanyak 62 sekolah madrasah. Nah, namun karena ya biasanya karena keterbatasan anggaran APBN, karena memang akreditasi ini ya harus dilakukan berdasarkan penganggaran yang disiapkan oleh APBN, sumbernya APBN. Maka untuk tahun 2021 ini kuota sasaran akreditasi untuk Sulawesi Tenggara itu sejumlah 425. Jadi kalau sebenarnya sasaran kita yang mestinya diakreditasi itu 1.600 lebih, tapi yang kita dapat kuota hanya 425. Inilah yang didistribusikan ke 17 kabupaten kota di Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk Kota Kendari saja mungkin sekitar 28 kotanya, Bapak Ibu ya. Ada 28 terdiri dari satuan pendidikan sekolah dan madrasah. Itu untuk kota. Kemudian untuk kebijakan akreditasi, pelaksanaan akreditasi, untuk visitasinya itu ada 2 model tadi ya. Ada model dalam jaringan dan ada model luar jaringan. Nah, tentu yang dalam jaringan ini pasti yang akan dialokasikan pada sekolah yang memang sangat mendukung sistem online-nya ya. Kalau sekolah-sekolah yang tidak mendukung sistem online-nya mungkin akan dimasukkan ke kuota luar jaringan atau divisitasi secara langsung. Nah, tapi tentu dengan catatan bahwa pelaksanaan visitasi langsung atau luar jaringan ini tentu tetap memperhatikan kondisi terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya ini penting bahwa sekolah atau madrasah yang sudah masuk sebagai kuota akreditasi, kalau di Kota Kendari itu sejumlah 28 sekolah itu sudah harus memenuhi ini untuk bisa diakreditasi. Ini disebut dengan indikator compliance mutlak. Jadi ada 5 indikator yang sekolah mesti memenuhinya secara mutlak. Ini menjadi persyaratan kolektif Bapak Ibu ya, bukan opsional. Artinya bahwa kelima indikator ini harus dipenuhi untuk bisa diakreditasi. Jadi sekolah izinnya sudah harus ada, kepala sekolahnya memiliki sertifikat kepala sekolah atau pendidikan kepala sekolah, kemudian sekolah pernah meluluskan, kemudian menyelenggarakan alokasi waktu sesuai kurikulum nasional, dan terakhir menyelenggarakan mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional. Saya kira ini untuk Kota Kendari ini mudah-mudahan semua terpenuhi sehingga bisa lanjut ke tahapan visitasi. Nah, kemudian aspek lain itu yang terkait dengan indikator compliance relatif, Bapak Ibu ya. Jadi ini juga persyaratan yang bobot nilainya ini mengambil porsi 15% dari penilaian. Ya. Jadi ada 10
butir indikator yang juga menjadi persyaratan untuk sekolah madrasah, sehingga pada tahap asesmen kecukupan inilah yang akan menjadi informasi awal kecukupan sekolah madrasah untuk layak divisitasi. Misalnya yang butir pertama ini sekolah jumlah gurunya memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana atau diploma 4. Ini menggunakan persentase. Jadi semakin tinggi persentase guru di sekolah itu sarjana, maka poinnya juga kan semakin tinggi. Jadi kalau poinnya itu rentangnya antara 1 sampai 4 ya Bapak Ibu ya. Kalau semakin tinggi persentasenya, maka poinnya bisa dapat 4. Demikian juga kalau kurang itu akan bisa 2 atau 3 atau malah bisa 1. Termasuk jumlah guru yang bersertifikat, kemudian jumlah guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan, kemudian ketersediaan tenaga administrasi dan kepala tenaga administrasi, kemudian ketersediaan kepala laboratorium kalau SMA. Ini Bapak Ibu ya, ini yang harus dicermati ya, tentang ketersediaan tenaga dan jumlahnya. Kemudian juga termasuk dengan pengelola perpustakaan ini ya. Jadi ini menjadi indikator relatif, termasuk jumlah siswa per rombel. Nah, ya, jumlah siswa per rombel. Kemudian indikator tentang ketersediaan instalasi listrik dengan daya yang mencukupi. Nah, ya. Kemudian memiliki ruangan penunjang yang cukup. Nah, ruangan penunjang ini terkait dengan misalnya ruangan untuk kesiswaan, OSIS, UKS. Itu ada misalnya asal. Kemudian indikator tentang ketersediaan jamban atau WC. Ini perhitungannya sesuai dengan rasio atau standar jumlah siswa. Biasanya ada standar berapa jumlah siswa per unit jamban atau WC-nya. Nah ini Bapak Ibu menjadi perhatian nanti kalau sudah menginput, nanti data-datanya ini di-upload di sistem ya, di sistem informasi, supaya nanti pada saat asesmen kecukupan ini memberikan informasi kepada tim asesmen untuk bisa memberikan penilaian. Nah, kemudian yang ketiga tadi, yang pertama indikator mutlak, kedua indikator relatif, yang ketiga inilah instrumen akreditasi satuan pendidikan. Nah, instrumen akreditasi satuan pendidikan ini biasa juga disebut dengan indikator kinerja Bapak Ibu ya. Jadi di dalam perangkat akreditasi tahun 2020 ini biasa juga disebut dengan IASP 2020. Ini memuat tentang standar informasi tentang komponen pengukuran kinerja sekolah ya. Baik pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekolah yang sudah masuk ke dalam kuota atau yang termasuk sasaran itu sudah Pak Arzal termute, Pak. Mohon maaf. Enggak terdengar. Ya, halo Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang. Ini yang ketiga mengenai tadi kalau indikator komponen mutlak harus dipenuhi, kemudian kriteria indikator komponen relatif, dan yang untuk kriteria perangkat akreditasi ini terkait dengan pengukuran kinerja sekolah atau madrasah. Jadi ini mudah-mudahan sudah dipelajari oleh sekolah-sekolah yang menjadi sasaran akreditasi. Sehingga nanti pada saat pendampingan atau misalnya semacam klinik yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan sudah bisa mengidentifikasi kira-kira di mana hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Misalnya kalau saya berikan gambaran di sini Bapak Ibu ya, isi dari ISP itu untuk kinerja, pengukuran kinerja sekolah di instrumen ini ada 4 komponen yang akan diukur kinerja. Ini terkait dengan kinerja lulusan, kinerja proses pembelajaran, kinerja guru, dan kinerja manajemen sekolah. Nah,
Di dalam beberapa subkomponen inilah yang kemudian yang nanti yang perlu didiskusikan lebih lanjut pada saat pendampingan atau pada saat klinik terkait dengan ISP ini. Jadi mudah-mudahan tadi ini sudah dibaca instrumennya, kemudian sudah diidentifikasi kira-kira poin-poin mana atau butir-butir mana yang masih memerlukan penguatan. Nah, untuk ISP ini di semua butirnya ini semuanya butir untuk kinerja Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar dokumen yang mesti diupload, tetapi bagaimana pembuktian dari kinerja tersebut. Jadi pembuktian kinerja nanti akan ditelusuri oleh tim asesor. Sehingga nanti metode asesor menggali informasi itu ada 3 modelnya. Jadi asesor akan mewawancarai semua unsur di sekolah, termasuk masyarakat, kemudian akan melakukan observasi, dan termasuk menggali dokumennya ada. Jadi semua butir pertanyaan itu kalau instrumen butir intinya ada 35 butir Bapak Ibu yang mesti ditelisik lebih jauh ini. Ada 35 butir pernyataannya yang narasi pertanyaannya sama semua sebenarnya untuk semua jenjang kalau butir inti. Kalau butir kekhususan ini tergantung dari satuan pendidikan. Kalau SD ada 1 butir kekhususan pada mutu guru. Kalau jenjang SMK ada 9 butir kekhususan dan SLB ada 5 butir kekhususan. Nah, ini nanti Bapak Ibu tolong disimak secara seksama tentang hal-hal yang terkait dengan indikator kinerja ini. Nah, karena ini yang penting mengenai pembobotan indikator. Karena nanti pada akhirnya juga kita akan butuh, pertanyaannya adalah berapa nanti nilai kita untuk di sekolah terkait dengan pengisian instrumen tadi. Nah, untuk sebagai acuan sebenarnya kalau indikator compliance relatif tadi bobotnya 15% sebagai pembentuk nilai akhir. Sementara untuk indikator kinerja yang ukurannya ada di IASP ini, untuk keempat komponen tadi, itu bobotnya 85% ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita sudah bisa menilai sebenarnya diri kita dalam evaluasi diri nanti. Kita akan ada di posisi berapa nanti itu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya untuk anunya. Dan hasil akreditasi tentu akan sama, peringkatnya ada A, B, C, dan tidak terakreditasi. Saya kira rentan nilainya seperti yang ada di layar. Dan terakhir barangkali mengenai sistem informasi yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan akreditasi. Saya kira sama seperti yang dilakukan sebelumnya, bahwa tempat kita bekerja itu adalah sistem informasi penilaian akreditasi. Jadi Bapak Ibu sekolah itu mengakses Sispena atau sistem akreditasi ini menggunakan NPSN sekolah madrasah. Ini untuk apa? Digunakan untuk menginput tadi data-data isi akreditasi atau instrumen satuan pendidikan tadi yang 35 butir ditambah butir kekhususan, termasuk mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan nanti atau yang diminta oleh sistem, dan juga menginput kartu kendali jika asesor sudah melaksanakan visitasi di sekolah. Jadi ini penting nanti kartu kendalinya Bapak Ibu ya. Ini di-upload ke sistem. Kenapa? Karena ini menjadi syarat untuk bisa mendownload dokumen sertifikat. Kalau ini tidak di-upload, biasanya sertifikatnya tidak dapat di-download. Itu untuk sekolah. Untuk selalu senantiasa mengisi nanti. Tadi disampaikan Pak Talami bahwa yang lalu itu masih banyak yang tidak sekolah yang tidak patuh mengisi dia. Padahal ini penting informasi awal, sekolah juga bisa melihat bagaimana dia mengetahui kinerja sekolah dari mengisi dia ini. Nah, termasuk asesor juga nanti bekerja di sistem ini Bapak Ibu ya. Tim asesor akan melakukan asesmen kecukupan berdasarkan data-data yang sudah diinput sekolah atau madrasah ke dalam Sispena. Termasuk menginput nilai visitasi juga di sini. Laporan asesor semua masuk di sini di Sispena. Termasuk memvalidasi hasil visitasi ya.
Nah, Ban SM Provinsi juga bekerja pada sistem ini. Sama semua. Kita punya rumah ini Bapak Ibu ya, Sispena ini. Jadi Ban SM Provinsi melakukan verifikasi hasil di dalam Sispena. Jadi semua informasi kita satu semua. Sumbernya dan tempatnya kita mengambil data. Termasuk Badan SM Nasional juga melakukan pleno berdasarkan data-data yang sudah diinput ke sistem, termasuk pengumuman dan penerbitan sertifikat. Di sini semuanya. Kemudian juga masyarakat dapat informasinya juga dari sistemnya ini kemudian akan diinformasikan ke masyarakat. Jadi ini menjadi sistem bersama yang kemudian aksesnya juga sama semua ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang kira-kira perlu didiskusikan, mungkin bisa kita diskusikan kalau masih ada waktu. Saya kira itu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KPA, Pak Makmur. Halo. Halo Pak Makmur. Ibu Ros dari BAN, dari IT BAN, tolong di-share dulu berbagai berbagai dokumen yang harus diupload oleh sekolah dulu, Bu. Ya, sudah Pak. Ya. Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua yang hadir pada saat ini. Itu ada yang di-share oleh tim IT kita, tolong dibaca baik-baik. Ibu Yuli tolong dijelaskan, Bu. Ya Pak. Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini ada 93 dokumen. Ini adalah dokumen tahun lalu untuk 2020 Bapak Ibu. Untuk 2001-nya itu belum ada dari pusat, tapi Kemarin kali 54 bulan ini lari dari 93 dokumen ini. Dan seperti yang dilihat, ada beberapa yang double, seperti yang nomor 1 ini, tata tertib dan penegakannya yang mencakupi hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Ada 2, nanti itu dia pada butir 1 dan butir 3. Ketika diupload pada butir 1, maka akan otomatis terisi pada butir 3. Jadi semuanya itu ada 35 butir, Bapak Ibu. Dan untuk Sispenanya sendiri itu belum dibuka oleh Bank Pusat. Untuk info lebih lanjutnya nanti kami update ulang. Terima kasih. Oke, nanti di-share ya Bu Yuli ke teman-teman supaya informasi awal tentang dokumen yang harus diunggah itu betul-betul sudah sampai di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira itu beberapa penjelasan atau pencerahan dari saya dan Pak Arsal. Kita berharap bahwa ada catatan-catatan penting yang dapat direkam oleh teman-teman kepala sekolah dari apa yang dijelaskan. Misalnya begini, di pengisian data itu bahwa hampir 80% data portofolio itu diambil dari dapodik sekolah atau dari data sekolah yang diisi melalui dapodik. Nah, tugas kita semua adalah bagaimana sekolah mengupdate data-data itu dari waktu ke waktu sehingga seluruh perubahan yang menyangkut kemajuan yang terjadi di sekolah itu dapat diakses oleh seluruh yang berkepentingan tentang sekolah kita. Saya kira dengan adanya kegiatan kita untuk mengupdate data sekolah, maka kita berharap seluruh kemajuan yang dicapai oleh sekolah itu dapat tergambar melalui dapodiknya. Jangan sampai ada data di dapodik kita yang masih menjelaskan keadaan di tahun 2005. Ada beberapa yang kita temukan seperti itu. Nah, karena begitu pentingnya data dapodik ini, kemudian dia link dengan berbagai
pemangku kepentingan, maka sekali lagi melalui kesempatan ini kami berharap kepada teman-teman Bapak Kepala Sekolah untuk selalu mengingatkan tenaga IT-nya untuk mengupdate seluruh data-data yang ada. Mungkin seperti itu dari kami, saya kembalikan kepada Pak KPA untuk kita lakukan pendalaman jika itu perlu. Halo Pak Makmur. Iya, makasih banyak Pak. Iya. Ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dua narasumber. Kalau saya tidak salah, poin-poin yang telah disampaikan adalah yang pertama, kebijakan akreditasi. Kebijakan sasaran dan kuota akreditasi. Tadi saya sampaikan sasaran akreditasi Sultra 1681. Dan khusus untuk Kota Kendari, sasaran akreditasi itu 126 satuan pendidikan, termasuk madrasah, SLB, dan sekolah. Namun, tadi disampaikan dengan keterbatasan anggaran, maka kuota akreditasi untuk Kota Kendari hanya 28. Dari 28 ini ada beberapa sekolah yang sudah ditutup, yaitu memiliki 2 NPSN, sehingga yang diakses oleh BAN adalah NPSN yang lama, dan ada NPSN yang kedua sudah diakreditasi. Oleh karena itu mungkin menjadi tanggung jawab kami, urusan kami untuk menyampaikan ke Depak untuk 1 NPSN supaya ditutup, sehingga tidak mengacaukan administrasi BAN. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, tadi sudah dijelaskan detail 8 langkah akreditasi. Baru langkah pertama yang kita lakukan. Langkah keduanya ada yang disebut dengan asesmen kecukupan, dan tentunya sudah disampaikan oleh Pak Arsal Tahir bahwa asesmen kecukupan ini sangat penting. Namun sebelum dilakukan asesmen kecukupan, ada telaah indikator compliance mutlak. Dan indikator compliance mutlak ini saya katakan bahwa ini adalah tiket untuk masuk pada tahapan selanjutnya. Ketika ini tidak terpenuhi, seperti yang disampaikan oleh Pak Arsal tadi, maka tentunya sekolah ini tidak akan diakreditasi. Yang kami garis bawahi yang sangat penting di sini yang harus diadakan oleh satuan pendidikan adalah apakah sekolah itu memiliki izin operasional. Rata-rata sekolah saya lihat ini tidak memiliki izin operasional, ada tetapi kurang tahu di mana. Sudah banyak yang hilang, tidak diperhatikan oleh kepala sekolah sebelumnya. Dan yang kedua, memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau penguatan kepala sekolah. Ini amat penting sekali. Ketika keduanya ini kalau seperti pernah meluluskan, tidak ada masalah. Penyelenggaraan alokasi pembelajaran ya dilihat dari roster, penyelenggaraan seluruh mata pelajaran ya dilihat semua dari roster itu, kurikulum apa yang berlaku. Tapi dua ini poin 1 dan 2. Ketika ini tidak, maka tentunya sekolah ini tidak akan akreditasi. Itulah saya katakan tiket untuk masuk ke sana. Ketika tiket ini terpenuhi, maka dia akan masuk pada tahapan berikutnya. Kemudian yang tadi sudah disampaikan juga alur proses akreditasi. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah memahami seperti bagaimana alur prosesnya. Kemudian bagaimana proses akreditasi sehingga sampai dilakukan. Persyaratan-persyaratan apa sekolah itu diakreditasi, tadi sudah dibahas semua. Kemudian juga ada yang dikatakan indikator compliance relatif. Ini di sana ditayangkan 10, tapi untuk SD Bapak dan Ibu hanya 9, hanya 8. Kalau SMP dan SMA itu hanya 9, kecuali SMK itu 10. 10 indikator compliance relatifnya. Karena itu harus dikondisikan dengan kondisi pendidikan. Ya, halo. Gimana? Gimana? Gimana Pak? Bu? Halo?
Screen-nya Pak, layar screen-nya enggak kelihatan Pak, materinya maksud saya. Oh, saya tidak punya Tidak, itu materi. hanya penjelasan. Itu hanya penjelasan, Bu. Iya, tidak punya materi. Tadi Hanya hanya mengulas yang sudah dijelaskan tadi. menyimpulkan tadi disampaikan oleh Pak Arsal tadi dengan Pak Doktor. Materinya enggak muncul. Oh iya Sudah Pak. ada, Bu, di awal. Sudah ada di awal, Bu. Sudah ada. Itu Oh saja iya, dibutuhkan. oke, siap. Nah, kemudian juga tadi sudah dijelaskan bahwa compliant relatif ini 15%. Mempengaruhi nilai 15%. Kemudian tadi dijelaskan juga instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020 atau bisa juga disebut indikator kinerja sekolah. Ini sangat penting sekali dipahami oleh Bapak dan Ibu karena di dalam instrumen ini ada beberapa aspek yang harus dipahami, yang mana aspek-aspek itu adalah pernyataan, capaian kinerja, pembuktian kinerja, dan kesimpulan. Tadi sudah disampaikan oleh juga Pak Arsal bahwa pembuktian kinerja itu diperoleh melalui observasi. Bapak Ibu Kepala Sekolah harus melihat itu. Apa yang akan diobservasi. Di sana di instrumen sudah dijelaskan, di sana ada aspek dan indikator. Aspek apa yang akan diobservasi dan bagaimana indikatornya itu sudah ada. Kemudian telah ada dokumen, itu juga ada, dan wawancara juga itu ada. Siapa yang akan diwawancarai dan materi apa yang akan diwawancarai. Di sana sudah jelas di setiap instrumen-instrumen itu. Untuk itu perlu dipahami dan didalami instrumen yang nantinya akan sampaikan ke sana. Kemudian juga dijelaskan pembobotan indikator. Itu juga sudah. Alur program Sispena, dokumen yang akan diupload oleh satuan pendidikan. Kemudian yang terutama adalah data Dapodik. Data Dapodik ini penting Bapak dan Ibu, karena ada beberapa kepala sekolah, Dapodiknya itu sengaja di otak-atik. Khususnya Sapras. Saprasnya itu di otak-atik diturunkan angka-angkanya sampai dengan 60. Masuk di dalamnya, di sana dikatakan rehabilitasi berat. Tidak ada rehabilitasi ringan. Sehingga ini nanti akan mempengaruhi kinerja sekolah. Begitu ditarik dari dashboard, maka kinerja sekolah akan menurun. Jadi memang ini terjadi dua hal yang kontradiksi. Di satu sisi sekolah menurunkan nilai kualitas bangunannya supaya mendapatkan rehabilitasi. Di satu sisi itu akan mempengaruhi nilai akreditasinya. Jadi Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah hati-hati di sana. Jangan sampai diturunkan menjadi nilai 60, 70, 65 itu di bawah 60 termasuk rehab besar, rehab berat, sehingga nantinya akan direhab. Tapi di satu sisi ketika sekolah itu mau diakreditasi, ditarik dari dashboard, itu akan turun. Bapak mempengaruhi nilai akreditasinya. Jadi inilah yang akan terpengaruh kepada compliant relatif IPR-nya 15%. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk itu. Nah, barangkali itu penjelasan-penjelasan. Untuk penjelasan lebih detail lagi, kami dari tim asesor akan turun melakukan pendampingan bagi sekolah-sekolah, baik sekolah sasaran maupun sekolah kuota, dan sementara kami melakukan pemetaan asesor-asesor siapa yang akan diturunkan melakukan pendampingan ke satuan pendidikan. Dan sebelumnya itu kami dari KPA Sultra sudah melakukan pertemuan bagaimana langkah-langkah konkret tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh asesor dalam melakukan pendampingan. Itu sudah ada langkah-langkahnya dan mungkin dalam waktu dekat kami juga akan melakukan pertemuan dengan asesor yang ada di Kota Kendari. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan-penjelasan kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh kedua narasumber kita tadi. Bapak dan Ibu, mungkin sebelumnya kami berikan kesempatan dari Dinas terkait dengan kebijakan. Kalau ada yang dari Dinas, Ibu Mawarni mungkin, ada Ibu Mawarni dari seksi pembantuan yang menangani akreditasi. Ya, Ibu dari Dinas mungkin ada pesan-pesannya, Bu. Ada pesan-pesan?
rencana akreditasi untuk sekolah kita di Kota Kendari, atau ada kebijakan mungkin yang perlu disampaikan, Bu? Kita berharap dari teman-teman di Dinas Kabupaten Kota bisa memberikan penguatan-penguatan untuk memotivasi seluruh teman-teman yang ada yang menjadi sasaran ataupun yang masuk dalam kuota pada tahun 2021. Ada Ibu Mawarni? Maaf Pak, permisi Pak. Assalamualaikum. Dari mana Bu? Mohon maaf, Pak, kebetulan tadi saya lambat masuk room. Bisa enggak materi yang tadi disampaikan oleh Pak Arsal di-share ulang, Pak? Oke. Ya, nanti akan di-share ulang sama Pak Arsal. Ya Bu ya. Ibu Asniwati. Ya. Atau Pak Kabid Dikdas, enggak ada barangkali. Ini semuanya mohon maaf Pak. Tadi saya telepon beliau-beliau ini ke rumah sakit kabupaten untuk divaksin. Di rapid ya? Dia ya, Pak divaksin Pak, divaksin. Iya. Vaksin. Karena didahulukan oleh para pejabat yang ada di lingkup Dinas di Gelora Kota Kendari. Ya, sebetulnya Pak Makmur kita berharap ada teman-teman dari Diknas menyangkut tadi itu yang izin misalnya. Izin itu kalau misalnya sekolah kita ada yang belum punya izin atau izinnya sudah tidak diketahui lagi di mana rimbanya, ini kan harusnya ada kebijakan ya yang diambil oleh Diknas ya, sehingga sekolah-sekolah kita yang tampaknya belum memiliki izin atau karena izinnya tercecer di mana, bisa dicari solusinya kira-kira mau diapakan. Oh, iya. Insya Allah Pak, hari Senin hasil sosialisasi kita hari ini kami akan melaporkan kepada Kepala Dinas, termasuk itu yang memang ini sangat penting sekali adalah indikator compliance mutlak. Namanya mutlak itu harus, tidak boleh tidak. Ketika ini tidak terpenuhi, maka tidak akan masuk pada tahapan berikutnya. Insya Allah Pak, nanti akan saya sampaikan. Karena tidak dari Dinas, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau bagaimana. Iya, ya, bisa. SMP Oikumene Pak. SD 1 Kendari Pak. SMP Kendari. Pak. SD 7 Kendari. SMP Oikumene Kendari juga. 3 orang dulu SD 64 Kendari Pak. SD 1 Kendari. SMP Oikumene. SMP Oikumene. SMP Oikumene. SMP 18 juga Pak Haji. SD 64 18. SD 40. Ganti-gantian. SD 7 Kendari. Ya, semua dilayani sebentar. Akan dilayani. simpan di situ. Ini semangat sekali nih Pak Makmur, semangat sekali sekolah-sekolah kita. Insya Allah seluruh sekolah ini semuanya terakreditasi ini. Ini yang Insya Allah. Di room ini 103. Jadi Ya, 103 saya lihat sekitar di 100 kepala sekolah dari jumlah- 126 sasaran. Mungkin ada yang ke jumlah partisipan cukup baik Pak. Pak. Ya. Oke, siapa dulu Pak Makmur yang mau dipersilakan? SD 20. SD Negeri 1 Kendari, silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Samsuria dari SD 1 Kendari. Pertama Pak, yang ingin saya tanyakan, dari penjelasan tadi indikator komplain relatif yang ada 10 indikator itu Pak, tadi disampaikan bahwa SD itu hanya 8. Boleh kami diberi bocoran mungkin Pak indikator nomor berapa saja yang tidak termasuk di dalam kategorinya SD itu Pak, yang dari 10 itu kan hanya ada 8 Pak, jadi 2 indikator itu yang mana saja dari 1 sampai 10 itu yang tidak termasuk. Yang kedua, kapan kira-kira pihak sekolah bisa mulai menginput atau mengupload ke sistem terkait dengan butir-butir pernyataan yang istilahnya yang diperuntukkan untuk tiket untuk menuju ke langkah selanjutnya. Yang ketiga Pak, pertanyaan saya,
terkait dengan syarat pada ICR itu salah satunya adalah sekolah memiliki tenaga administrasi yang memenuhi ketentuan. Di tingkat SD itu Pak, secara akademik, lulusan administrasi atau pengelola perpustakaan itu tidak atau belum pernah ada di tingkat SD. Dan itu menjadi atau berpengaruh pada penilaian mungkin Pak untuk indikator yang ada meminta lulusan secara akademik itu Pak dari segi perpustakaan atau dari administrasinya. Itu saja Pak, ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Oikumene. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu yang sempat hadir pada pagi hari ini. Ya, yang saya mau tanyakan bahwa dari 8 langkah akreditasi nanti ada langkah kedua, yaitu asesmen kecukupan. Di situ termuat indikator komplain mutlak. Nah, dari 5 indikator sebelumnya kami sampaikan bahwa di akreditasi sebelumnya kepala sekolah kami sudah memiliki sertifikat cakep. Di tahun 2019 kemarin ada pergantian kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu kemudian yang diangkat oleh yayasan belum memiliki sertifikat cakep. Apakah apabila ada salah satu indikator dari indikator komplain mutlak ini berupa kepala sekolah belum memiliki sertifikat cakep, apakah bisa melanjutkan akreditasi tahun ini atau tetap berpatokan pada hasil akreditasi sebelumnya? Iya, terima kasih. Oke, itu saja Pak. SMP 18. SMP 18. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauderoni dari SMP Negeri 18 Kendari. Yang pertama Pak, saya langsung saja. Dia ini yang tahu begitu. SMP 18 Kendari jauh-jauh hari sebenarnya dari awal Januari itu kami sudah membentuk panitia penyiapan dokumen akreditasi karena kita sadar bahwa untuk akreditasi sekolah SMP Negeri 18 Kendari itu akan berakhir di tahun 2021 dan kepanitiaan ini sudah mulai bekerja sejak awal Januari. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ingin kami konfirmasi, SMP Negeri 18 Kendari itu panitia sudah mencoba membuka link untuk mengupload dokumen, tetapi ketika masuk di situ yang tertulis bahwa sekolah Anda tidak termasuk. Mohon penjelasannya dari tim KPA dan narasumber. Kemudian berikutnya yang kami mau tanyakan, mungkin ini perlu kejelasan Pak, kira-kira di langkah-langkah akreditasi itu di poin 2 tim itu untuk turun di sekolah-sekolah untuk memverifikasi itu kira-kira bulan berapa? Ya, sehingga kami bisa menyiapkan diri jauh-jauh hari. Berikutnya kira-kira penilaian sertifikasi dokumen itu biasanya di bulan-bulan berapa? Lihat saya nih, Nek. Yang terakhir barangkali Pak, berkaitan dengan tadi yang Pak Ketua KPA sampaikan, termasuk di SMP 18 Kendari Pak, setelah saya tanya teman-teman di sini tentang izin operasional sekolah itu, yang merupakan syarat mutlak, sudah tidak ditahu di mana rimbanya. Jadi ini mohon karena ini syarat mutlak dan harus ada di setiap sekolah yang menjadikan, kira-kira seperti apa solusinya ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya SD 40. SD Negeri Bisa 40. bertanya, Pak. SMP berapa, Pak? SMP Negeri 5 Kendari. Pak KPA, apa SMP berapa lagi yang diberi kesempatan? SD Negeri 40. Ada SD 40? SMP 5, SMP 5. SD 40 dulu tidak ada? Selanjutnya SMP 5. Silakan. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik tadi penyampaian dari Pak Mamur bahwa di tahun 2021 ini ada sekolah yang kuota untuk akreditasi dan ada sekolah yang sasaran. Halo? Ya, silakan Pak. Lanjut. Jadi ada yang saya mau tanyakan, kalau SMP Negeri 5 Kendari di tahun 2021 ini masuk kuota atau masuk sasaran? Nah, yang kedua, sangat menarik sekali tadi Pak masalah sarana dan prasarana yang dijelaskan oleh Pak Makmur, bahwa memang selama ini rata-rata sekolah itu istilahnya di segi sarana prasarana sangat kurang karena supaya bisa mendapatkan bantuan. Saya kira itu sangat masuk akal karena untuk memenuhi sarana fasilitas itu supaya memadai, ya tentunya kita harus melakukan mengejar rehabilitasi. Nah, yang saya berkaitan dengan ini, apakah misalnya sekolah-sekolah yang sudah sebelumnya menurunkan atau mengatur tentang sarana prasarananya, apakah dalam pengajuan untuk sertifikat akreditasi itu akan harus menyesuaikan kembali sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Makasih. Halo? Silakan. Ya, barangkali hanya 5 saja dulu. Silakan Pak Arsal atau Pak Ami. Ya, SD1 tadi, Ada beberapa pertanyaan. SD1 tadi ya. SD1 itu terkait dengan komplain relatif, Pak. Ya. Terkait dengan komplain relatif. Di sana pertanyaannya, yang mana yang masuk di SD yang 8 komplain itu, yang 8 butir itu? Karena SD 8, SMP 9 dan SMA serta SMK 10. Yang mana yang termasuk komplain yang butir-butir untuk SD. Kemudian kapan sekolah itu menginput dia? Kemudian terkait dengan ICR dalam hal ini IPR juga terkait dengan tenaga administrasi dan perpustakaan. Itu ada kaitannya dengan pertanyaan pertama. Ya, baik. Oke, saya Pak Arsal. Halo. Ya, halo. Ya. Ya, saya jelaskan dulu sedikit. Silakan. Jadi mengenai pertanyaan dari Kepala SD1 Kendari tadi ya. SD1 Kendari. SD1 Kendari, bahwa saya mau jawab dulu tentang pertanyaan Ibu bahwa kapan mulai diisi ya, menginput dia, pengisian data itu diisi, menginput dia. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh IT Ban bahwa saat ini itu belum dibuka akses untuk pengisian dia. Jadi kita untuk kebijakan itu Ban Provinsi akan menunggu kapan dari Ban nasional atau Ban pusat
membuka isian akreditasi itu. Dengan begitu nanti melalui Ban Provinsi akan disampaikan kepada seluruh KPA se-Sulawesi Tenggara untuk disampaikan kepada seluruh sekolah yang menjadi sasaran akreditasi. Jadi kita saat ini lagi menunggu dari Ban pusat itu kapan dimulai. Oleh karena itu mungkin dari IT Ban bisa menjelaskan secara langsung, Bu, kondisi sistem untuk pengisian dia pada saat ini. Ibu Ros atau Ibu Yuli atau Pak Mimin silakan. Ya Pak, untuk Sispena sendiri Pak, kemungkinan itu April Pak, April bulan minggu pertama atau minggu kedua. Jadi mohon sekolah untuk menyiapkan dulu dokumennya. Sehingga ketika sistem sudah terbuka, bisa langsung diupload Pak, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, jadi Ibu KS. Ibu KS tadi itu informasi dari IT kita, Bu ya. Siap Pak, siap. Bahwa insya Allah di awal April itu baru kita sedang menunggu, Ban Provinsi sudah menunggu, dan segala informasi tentang itu akan disampaikan melalui Duta Besar. Melalui Duta Besar untuk diteruskan kepada teman-teman sekolah. Terkait dengan hal-hal yang akan dipenuhi oleh sekolah baik dari indikator komplain mutlak maupun dari indikator komplain, saya persilakan Pak Arsal untuk membuka kembali sehingga teman-teman di sekolah bisa tahu apa-apa yang menjadi yang wajib untuk di sekolah mereka baik di tingkat SD, MI maupun di SMA. Pak Arsal silakan, barangkali bisa dibuka kembali Pak. Oke Pak Yas. Bapak Ibu tolong kita lihat bersama supaya pertanyaan yang sama tidak lagi terulang mengenai di indikator mutlak dan indikator relatif itu apa-apa saja yang hanya ada di satu satuan pendidikan. Halo, bagaimana? Bisa dilihat ya, sudah tampak Pak. Sudah. Oh, sudah ya. Oke, baik. Saya komentari Pak. Ya, silakan. Pak, komentari. Baik. Ya, terima kasih Pak Dr. Talami. Ya, jadi terkait dengan hal yang mesti dipenuhi sekolah yang sudah masuk kuota sasaran, Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Makmur bahwa ini menjadi tiket untuk sekolah untuk bisa masuk sebagai sasaran untuk divisitasi. Jadi dari indikator compliance mutlak ini kelimanya itu menjadi hal yang mutlak dipenuhi. Tadi dari teman dari sekolah Okumene tadi mempertanyakan misalnya kalau belum ada cakepnya ya kira-kira pasti tidak memenuhi compliance mutlak yang kedua. Jadi ada kemungkinan tim verifikasi itu bisa jadi tidak akan meloloskan sekolah yang tidak memenuhi unsur yang kedua ini. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi itu. Kemudian tadi pertanyaan dari SD 18. SD 1 terkait dengan indikator compliance relatif yang mana sebenarnya SD itu tidak masuk di sini. Jadi kalau kita lihat Ibu ya, bahwa ini ada sebenarnya 10 butir ini tergantung dari satuan pendidikannya. Kalau SD itu hanya 8 butir indikator compliance relatif. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau SD itu tidak ada di butir ke-5 dan ke-6. Jadi untuk SD tidak diminta terkait dengan kepala laboratorium ya. Termasuk kepala perpustakaan ya Ibu ya. Jadi 5, 6 ini SD tidak masuk di situ. Jadi hanya di indikator 14 sampai 7, 8, 9, 10 minus indikator 5, 6. Saya kira itu jelas Bu ya. Kemudian mungkin sekalian dengan yang ini ya, Bapak Ibu ya, yang pertanyaan
terkait dengan ya tadi kalau kapan menginput ISP-nya tadi sudah dijawab bahwa ya ISP-nya sekarang masih ditutup, Ibu ya. Itu dihendaki bahwa sekolah menyiapkan dulu tadi dokumennya, begitu sistem terbuka tinggal mengupload dan mengisi ISP. Kemudian ini terkait dengan oh ya SMP 18 tadi sudah bagus, sudah melakukan membentuk tim pendamping tim kerja ya, tim mock sekolah ya. Untuk menyiapkan tadi itu sudah sangat bagus ya. Tinggal tadi mengidentifikasi tadi mempelajari ISP, kira-kira poin-poin mana yang masih perlu penguatan. Kemudian list ISP-nya tadi sudah disampaikan, nanti akhir bulan April mungkin baru terbuka. Nah, untuk asesmen kecukupan Bapak Ibu ya, mungkin untuk asesmen itu kalau di Halo, silakan Pak, silakan. Lanjut. Oke, baik. Jadi untuk langkah asesmen, jadi kalau kapannya itu ya dia akan mengikuti tahapan setelah pengisian instrumen. Silakan Pak. Ya, langkah asesmen itu Bapak Ibu ya. Jadi ini penting tadi, mengapa sekolah harus mengisi instrumen secara online? Karena itu akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan asesmen. Jadi asesmen dilakukan kalau Bapak Ibu sudah menginput semua indikator yang diminta oleh sistem, termasuk evaluasi diri dari sekolah. Kenapa? Karena disitulah nanti tim verifikasi, tim asesor yang akan bertugas melakukan asesmen akan menilai Bapak Ibu sekolahnya layak berdasarkan hasil input tadi. Jadi asesmen ini tidak di lapangan Bapak Ibu ya, untuk asesmen kecukupan. Itu dilakukan secara online di sistem. Yang dilakukan secara langsung itu adalah visitasi. Nanti setelah asesmen, kalau sekolah Bapak Ibu lolos asesmen, baru dilakukan visitasi. Nah, visitasinya kapan? Ya nanti setelah langkah asesmen itu dilakukan. Nah, kalau jadwalnya itu, ya kalau biasanya, kalau kita tentatif, begitu asesmen kecukupan sudah dilaksanakan, langsung ada kegiatan visitasi. Nah, kemudian ini ujian operasional masuk ke indikator. Ini nanti misalnya di asesmen kecukupan, kalau misalnya sekolah belum izin operasional atau dokumen-dokumennya, tentu akan di asesmen. Jadi diupayakan di-upload nanti di sistem Bapak Ibu ya. Izin Pak Arsal. Apa Bu ya, silakan. Ya, tadi masih ada satu lagi pertanyaan saya itu yang terkait dengan indikator ICR yang nomor 4 Pak, terkait dengan tenaga administrasi. Kami di sekolah memberdayakan tenaga administrasi yang bukan lulusan ADM. Jadi itu mungkin berpengaruh mungkin Pak ya. Iya, jadi untuk SD Ibu ya. Iya, SD. Oh iya, jadi SD kan untuk administrasinya cukup tenaga administrasi saya ya. Nanti Ibu lihat di peraturannya itu apakah pemenuhan syaratnya sesuai ketentuan atau tidak. Nanti Ibu lihat saja di situ ya. Itu bisa kita sesuaikan nanti. Ya, nanti mungkin akan diperkuat dengan Pak Makmur. Kira-kira ini tenaga administrasi yang diberdayakan oleh sekolah, kalau dari ini sumbernya bagaimana itu? Nanti Pak Makmur ya bisa perkuat di situ. Yang penting kalau SD tidak perlu ada kepala tenaga administrasi, cukup tenaga administrasi saja. Oke. Asal kepala sampai 18. Ya, silakan Pak. Berkaitan dengan izin. tadi Pak, kami coba membuka di Sispena itu. Ya. Setelah terbuka ternyata katanya sampai 18 tidak termasuk kuota. Betul. Iya. Di mana Bapak buka? Di Sispena untuk sistem. Iya. Oh iya, jadi begini, karena semua sekolah yang buka Sispena sekarang itu pasti tertulis begitu, karena memang sistemnya belum dibuka, Bapak Ibu. Ya, kasih Pak. Belum terbuka memang, belum terbuka sistemnya Pak. Ya, itu ya. Jadi izin operasionalnya Pak itu tolong dicari, jangan sampai itu yang menghambat nanti. Pak Arsal, saya kira itu Pak, saya mungkin Pak Makmur. Iya Pak. Iya Pak ya. Itu ada ikumennya tadi, sertifikat kepala sekolahnya sudah tidak ada.
Oh ya, Pak. Kemudian izin operasional di SMP 18. Ada kasus kita kemarin waktu dengan SMA itu Pak Makmur. Iya. Misalnya begini pertanyaannya kemarin, izin mereka kan masih dulu dilakukan oleh kota. Sebelum ada perubahan bahwa SMA dan SMK itu menjadi tanggung jawab provinsi. Ya sehingga izin mereka itu masih dengan wali kota. Oleh karena itu kemarin kita sarankan kepada mereka untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Oh iya. Nama siapa Pak? Memiliki Muhammad Mufli. kapasitas untuk berbicara itu. Nah terkait dengan oikumene tadi mungkin bisa dimediasi Pak dengan Diknas Kota, begitu juga dengan SMP 18 izin operasionalnya. Itu mungkin Pak Makmur bisa mediasi dengan kota itu. Oke Pak, ya, terima kasih Pak. banyak. Bapak dan Ibu, saya tambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan SD 1. Di instrumen akreditasi yang terbaru yang ditandatangani oleh Mas Menteri, itu komplain relatif dan komplain mutlak itu ada di bagian bawah terakhir di instrumen. Di sana di komplain relatif itu sudah dijelaskan bahwa untuk SD itu hanya tenaga administrasi. Kepala administrasi tidak ada. Kepala tenaga administrasi tidak ada, hanya tenaga administrasi. Oleh karena itu yang saya katakan ada 8 tadi, Pak Arsal sudah menyampaikan tadi, kepala laboratorium dan kepala perpustakaan tidak ada. Dan tingkat SD itu tingkat SD. Ya, kepala tenaga administrasi tidak ada, makanya itu dipisah khusus untuk SD. Di instrumen terbaru itu hanya tenaga administrasi. Tenaga administrasi di SD tidak ada, tapi kan ada yang honor-honor Pak, Bu. Dan itu sudah di-SK-kan oleh wali kota. Itu. Yang baru-baru ini mungkin dalam 1-2 hari ini akan keluar SK-nya. Sepanjang Ibu itu mengusulkan. Seperti operator itu kan bagian dari tenaga administrasi. Dan yang lain-lainnya. Itu ada. Kemudian terkait dengan oikumene tadi, itu di komplain mutlak itu jelas bahwa ketika itu tidak ada memiliki seleksi, tidak ada sertifikat calon kepala sekolah atau tidak ada penguatan, itu tidak bisa masuk. Maka tiket untuk masuk pada tahapan berikutnya itu hangus. Ya, jadi itu tidak bisa ditawar-tawar Bapak dan Ibu kepala sekolah. Terkait dengan izin operasional itu bisa. Izin operasional itu kalau tidak ada bisa ada rekomendasi dari kepala dinas atau dari wali kota terkait dengan izin operasional itu. Itu bisa kita cari solusinya. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada seluruh kepala sekolah yang hadir di room ini itu segera melaporkan ke Kadis atau melaporkan kemana saja bagi sekolah yang memang sudah hilang izin operasionalnya. Itu segera dilaporkan supaya kepala dinas mengambil langkah-langkah konkret. Saya juga akan melaporkan hari Senin, namun data-data siapa kepala sekolah yang tidak ada, itu mungkin Bapak Ibu kepala sekolah respon positifnya untuk menyampaikan ke kepala dinas atau menyurat dalam bentuk yang sah kepada kepala dinas bahwa sudah tidak ada lagi supaya kepala dinas mengambil langkah-langkah berikutnya. Iya. Kemudian izin Pak. Assalamualaikum Pak Mamur. Kemarin tadi pagi. Halo. Ya, bagaimana Pak? Jadi begini maksud saya Pak Makmur, karena ini masih ada tenggang waktu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah yang berkaitan tadi dengan hilangnya sertifikat hilangnya izin operasional, itu segera mendata supaya ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh KPA. Ini bisa dilaporkan kepada pemangku kepentingan di tingkat kota. Itulah pentingnya mengapa tadi saya katakan bahwa semua orang yang ikut sosialisasi ini diharapkan memiliki pemahaman yang sama, termasuk teman-teman dari dinas kota. Karena itu tadi wilayah kebijakan Pak Makmur toh. Ya, wilayah kebijakan. Wilayah kebijakan sehingga kita tidak memiliki kapasitas untuk itu. Sementara
di instrumen itu menjadi sesuatu yang mutlak. Dan yang bisa menjawab ini tentu hanya teman-teman dari Diknas. Kalau ban sebetulnya itu hanya memotret apa semua indikator itu terpenuhi atau tidak. Tapi karena ini adalah sebuah kewajiban untuk kita sosialisasi, maka kita berharap melalui pertemuan ini dapat kita identifikasi seluruh sekolah yang mengalami kesulitan atau mengalami hambatan di unsur atau indikator komplain mutlak tadi. Salah satunya izin operasional, sertifikat cakep, dan sebagainya. Iya, sekolah. Mohon maaf, Ada saya lagi, Pak Pak? izin bertanya. Izin Pak Mamur. Ibu Asniawati dulu, silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Silakan. Lagi ada saya yang menggantikan beliau. Ya, saya tanyakan Pak, masalah SK atau calon SK penguatan atau calon Persyarat pertama adalah masa berlaku akreditasi SD saya itu berakhir di bulan Agustus 2021. Sementara kepala sekolah saya belum pernah melakukan penguatan kepala sekolah atau calon kepala sekolah. Apakah secara otomatis SD saya tidak bisa mengikuti akreditasi atau bagaimana? Terus solusinya itu kayak bagaimana Pak? Karena kami sudah masa berlaku akreditasi kami itu berakhir di Agustus Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua Pak, tentang tenaga administrasi. Kebanyakan di SD itu Pak, tenaga administrasi hanya memberdayakan guru-guru honor yang ada di SD tersebut tanpa ada SK dari bupati atau kepala daerah setempat, itu hanya mengandalkan SK dari kepala sekolah. Apakah itu sudah termasuk di tenaga administrasi atau bagaimana Pak? Ya, oke, Bu. Itu yang kedua. Mohon maaf Pak, yang ketiga tentang instrumen pengimputan dan yang termasuk di dalam ICM dan ICR. Ya. Kecuali ICR yang butir 5 dan 6. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke, iya Pak, saya sudah paham. Cuman yang pertanyaan pertama dan kedua Pak, mohon penjelasan. Ibu Asniawati dari SD mana ya, Bu? Halo, iya Pak. Dari SD mana? Isniawati. Mohon teman-teman kepala sekolah yang lain dimutkan dulu biar semuanya bisa menjadi jelas. Asniawati. Iya Pak. Dari SD mana? Dari SD 319 November Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka? Iya Pak. Kenapa ada Kolaka masuk di sini? Halo, Kolaka, Ya, Kolaka, ada bagaimana Kolaka. Jadi Bu, begini, ini kan di sini room untuk Kota Kendari, tapi tidak apa-apa. Pertanyaan tadi itu terkait dengan ICR-nya, komplain relatifnya, dan ICM dan ICR. Yang jelasnya bahwa terkait dengan penguatan kepala sekolah, kan Ibu sudah pernah mengikuti penguatan kepala sekolah. Ya, tinggal kalau belum ada sertifikatnya, ya nanti diambil rekomendasi dari kepala dinas bahwa yang bersangkutan ini telah mengikuti penguatan kepala sekolah. Belum pernah mengikuti, Pak. Oh, belum pernah mengikuti. Nah, itu kita kembali kepada kebijakan nanti Ibu, kebijakan dari Kadis Kabupaten Kolaka. Ya, itu. Begitu, Bu. Ya, itu saja, Bu, ya. Terima kasih, Pak. Terus yang administrasi, Pak. Administrasi itu, kalau administrasinya itu kan harus diusulkan ke Bupati untuk mendapatkan surat keputusan. Kalau tidak, ya cukuplah SK Kepala Dinas itu sudah bisa. Jangan juga SK Kepala Sekolah.
Iya, Ibu Pak. yang mengusulkan ke Kadis, kemudian di SK-kan oleh kepala sekolah, oleh Kadis. Selanjutnya nanti pembayaran honornya kan melalui dana BOS. Iya, Iya, tidak ada Pak. masalah. Itu memang di SD kan tidak ada tenaga administrasi yang paten, tapi Iya. rata-rata yang tenaga-tenaga lepas. Ditaktisi biasanya oleh Diknas itu. Saya kira begitu, Bu, ya. No? Kemudian terkait dengan Pak Nurdin tadi, halo Pak Nurdin, SMP Negeri 5. Ini belum Ya, terjawab. sasaran dat kota, Pak. SMP Negeri 5 itu di sasaran akreditasi 2021. Belum masuk kuota berdasarkan data yang kami terima. Tetapi hari ini harus ikut sosialisasi supaya ada pemahaman terkait dengan instrumen tadi. Kalau terkait dengan Sapras, memang sudah seperti itu. Kalau memang sudah seperti itu adanya di satuan pendidikan, tidak ada masalah. Tetapi konsekuensi daripada itu, maka nilai akreditasi akan menurun. Itu konsekuensinya. Ya, memang tidak bisa jalan dua-dua ini, Pak. Kalau umpamanya ada rehabilitasi dan diperbaiki atau diturunkan nilainya, atau karena memang seperti itu adanya, tetapi konsekuensi lain yang akan muncul adalah nilai akreditasi Bapak atau kinerja sekolah itu akan menurun di sisi Sapras. Iya, jadi apalagi mungkin SMP Negeri 5 terakreditasi A yang nilainya 92 umpamanya, tetapi setelah ditarik datanya itu dia akan turun. Iya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Arsal kembali. Oke. Iya. Oke, itu saja barangkali, Pak. No. Jadi ya saya tambahkan sedikit Pak ya. Haji. Halo. Pak Haji Mamur. Gimana, Pak? Halo Pak Haji. Pak Haji. SMP 5 dulu, SMP Halo, Pak berapa Has dulu itu yang? SMP 5 dulu. Silakan Pak Arsal atau Pak Latami. Ya, menjadi baik Pak. Yang disampaikan oleh Pak Makmur SMP tadi. Kartika sedikit Pak Haji. Yes, mantap Pak Haji. Silakan Pak. Biasanya begini Pak. Ada pengalaman kami di BAN bahwa ada sekolah-sekolah yang baik. Yang baik itu dari segi sarana prasarananya, katakan gedungnya. Tetapi di dalam isian dapodiknya itu atau isian dianya dikatakan itu mengalami rehabilitasi berat. Ya. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya mungkin ada keinginan dari kita sebagai institusi untuk mengisi seperti itu dengan harapan mendapat perhatian untuk rehabilitasi. Tetapi sebetulnya bagi data, dalam kepentingan data, hal-hal begitu sudah membuka kekurangan, Pak. Oleh karena itu, apa yang dimaksud Pak Makmur tadi, tolong seluruh sekolah menjelaskan apa yang ada. Apa yang ada di situ, bagaimana kondisi faktual yang ada di sekolah kita. Sehingga ketika ditarik data itu tidak ada perbedaan antara kegiatan visitasi dengan data yang tertulis secara portofolio. Dengan demikian, memang yang tergambar di sana adalah data faktual, bukan data yang dicoba diperbaiki untuk tujuan tertentu. Kemarin bukan hanya itu Pak, yang kita temukan juga ada dari Rombel. Jumlah siswa itu ada saja yang berkembang dari 100 menjadi 160. Kita tidak tahu apa tujuannya ini, tapi bagi kami di BAN itu selalu melihat sesuatu yang real, memotret apa adanya. Nah, yang dikhawatirkan Pak Makmur tadi atau kita semua tentu kalau itu kita sengaja membuat itu kurang, sementara kondisi faktualnya baik, maka itu sudah pasti mempengaruhi data kita, dan data itu akan berimbas pada sekolah itu memang harusnya tidak mendapat nilai itu, ya karena dari sarana prasarananya tidak memenuhi syarat. Sehingga Pak Makmur tadi dengan sangat jelas menekankan bahwa pasti mempengaruhi nilai akreditasi sekolah, karena dalam sisi prasarananya itu tidak memenuhi syarat atau ada yang kurang, katakan seperti itu. Mungkin Pak Arsal bisa menambahkan, silakan Pak. Terkait dengan orang secara periodik
informasi ya terkait dashboard sistem. Jadi itu Bapak Ibu, itu selalu mengecek secara periodik data Bapak Ibu yang masuk ke sistem. Jadi sebenarnya asumsinya adalah bahwa sekolah itu menginput data-data base-nya, itu asumsinya diinput secara baik dan benar. Sehingga nanti diharapkan dari data yang terinput secara baik dan benar tadi itulah yang menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan apakah sekolah atau madrasah itu akan tinggal diperpanjang sertifikatnya kalau misalnya data-data yang terinput tadi itu cenderung sama. Tapi misalnya kalau tadi ada rekayasa misalnya ya, tanda kutip rekayasa karena kebutuhan mendesak untuk minta untuk direhab sehingga terpaksa sekolah melakukan rekayasa data dengan cara menurunkan informasi terkait dengan sarananya, itu otomatis itu yang akan dibaca oleh sistem tadi sehingga ada kemungkinan sekolah Bapak Ibu terbaca bahwa kinerjanya menurun sehingga itu akan menjadi alat untuk dievaluasi kembali hasil akreditasinya. Itu jadi mungkin sebaiknya ya untuk terkait dengan data-data yang diinput masuk itu data yang memang sudah valid dan bisa digunakan sebagai indikator untuk menilai bahwa memang seperti itu kondisi sekolah yang ada. Saya kira itu mungkin sedikit tambahan Pak Taleng. Saya kembalikan. SMP 22. Oke, silakan Pak Mahdin. SMP 22, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyimak dari apa yang dikemukakan sejak tadi. Alhamdulillah mendapat pencerahan. Dan mohon izin, mungkin saya ingin berikan masukan saja untuk ke depan. Semoga pelaksanaan akreditasi ini memang benar-benar bermanfaat dan berfungsi sesuai sebagaimana adanya. Yang pertama, mungkin juga bisa jadi awali dengan pertanyaan mengenai izin operasional sekolah. Apakah instrumen itu tidak bisa disederhanakan dengan membuat kategorisasi? Misalnya, kalau sekolah yang sudah lama melakukan operasional atau eksistensinya sudah berlangsung sejak lama, apakah masih diperlukan itu dengan memasukkan izin operasional? Padahal secara de facto, izin operasional itu memang tak ada atau tidak, sekolah itu tetap berjalan. Misalnya, instrumen itu apakah tidak bisa disederhanakan? Sehingga izin operasional ini memang mutlak untuk sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta yang baru berdiri, memang harus ada itu izin operasional. Tapi kalau sekolah negeri, sekolah yang sudah tua, sudah puluhan tahun, apakah masih diperlukan itu data tentang izin operasional? Padahal secara faktual itu sudah berjalan. Mungkin ini bisa dipikirkan bagaimana membuat instrumennya nanti supaya lebih sederhana sehingga hal-hal yang semestinya itu tidak lagi diperlukan untuk pembuktian karena faktanya sudah jalan, mungkin itu bisa disederhanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terima kasih adanya ketegasan dari tim asesor mengenai memotret tentang profil supaya benar-benar bersinergis. Ada fenomena memang sekolah-sekolah sengaja mengurangi kualitas sarprasnya untuk memperoleh tadi hal-hal yang semestinya bisa diperoleh oleh sekolah yang nah mungkin ini nanti perlu dicermati juga oleh penentu kebijakan hasil akreditasi yang berbeda dengan instrumen yang diisi dengan faktanya yang berbeda, mungkin juga perlu ada semacam efek sehingga ini bisa bermanfaat. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah, apabila sebuah sekolah instrumennya menurunkan data sarprasnya, tapi setelah turun verifikasi ternyata sarprasnya tidak seperti itu, bagaimana penilaiannya? Lalu apa yang menjadi semacam punishment bagi sekolah yang bersangkutan? Karena
supaya bisa benar-benar dimanfaatkan RAS itu untuk sekolah-sekolah yang memerlukan. Karena masih ada memang sekolah-sekolah seperti itu, sehingga datanya itu bisa berbeda antara untuk dua kepentingan. Kita kan berakhir kita benar-benar bisa diperhatikan untuk ke depan, sehingga akreditasi ini benar-benar berfungsi. Kemudian juga untuk turun mengecek sekolah-sekolah itu benar-benar sesuai dengan adanya. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madim. Pak Arsal dengan Pak Latami, silakan Pak beri pencerahan. Baik, Pak Talami, saya dulu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Mamur. Ya, terima kasih dari Bapak di SMP 22 Kendari ya. Jadi masukannya bagus sebenarnya. Cuma mungkin yang terkait dengan izin operasional, mungkin saya analogikan saja dengan izin operasional itu sama dengan akte kelahiran kita misalnya ya. Mungkin memang secara de facto kita sudah lama lahirnya sampai sekarang itu kan tidak pasti ada. Tapi namanya apa namanya ya, secara hukum ya tentu selalu dibutuhkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kapan dan di mana itu dan seperti apa kelahirannya itu. Saya kira analogi itu saya mungkin kita perhatikan. Di samping itu Bapak Ibu ya, jadi itu menjadi ketentuan dari BAN SM ini kita melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh kebijakan. Jadi saya kira tetap penting Bapak ya bahwa dokumen-dokumen yang sifatnya administrasi tadi itu terkait dengan izin operasional tetap penting untuk dimuat di dalam menjadi syarat untuk kebutuhan untuk dapat diakreditasi. Kemudian yang kedua mengenai tadi ya model-model misalnya ada sekolah yang melakukan rekayasa data misalnya, saya kira inilah yang sistem menginginkan supaya memang data-data itu diisi dengan sesungguhnya. Karena akreditasi itu kan ingin memotret kondisi kelayakan satuan pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikan di sekolah. Sehingga tentu yang dipotret itu adalah kondisi apa yang ada sebenarnya, termasuk dokumen atau data-data yang disampaikan oleh sekolah. Nah, misalnya kalau terjadi perbedaan antara apa yang disampaikan oleh pihak institusi pendidikan dalam hal ini sekolah dengan fakta yang ada di lapangan, itulah kemudian yang menjadi tugas dari tim asesor untuk memverifikasi data-data itu. Nah, tadi kan kebijakan dashboard itu sebenarnya Bapak hanya mau melihat apakah ada konsistensi antara apa yang diisi dengan apa kinerja sekolah dengan kondisi yang ada dengan hasil akreditasi sebelumnya. Ini sebenarnya hanya untuk melihat efisiensi efektivitasnya. Kalau misalnya di dashboard itu ditemukan bahwa kinerja sekolah tetap sama dengan hasil akreditasi yang sudah diperoleh, maka ketika masa akreditasinya berakhir, tentu ketika data terakhir yang ada itu sama kondisinya, tentu akan diperpanjang saja sertifikatnya. Kenapa? Pasti kebijakan daripada kita visitasi kembali, tetapi hasilnya sama, diperpanjang. Nah, kalau misalnya ada penurunan kinerja, itulah yang akan diverifikasi oleh tim asesor. Dia akan masuk ke kuota sasaran, kemudian divisitasi. Kenapa bisa turun misalnya? Kenapa bisa turun kinerjanya ini? Itu yang divisitasi, itulah yang kemudian akan dibuktikan oleh tim asesor. Saya kira itu saja mungkin ya gambaran bagaimana supaya data-data itu sebenarnya diinput secara valid saja supaya menjadi bahan penilaian kita bersama bahwa memang seperti kondisi sekolah untuk kebutuhan informasi akreditasi. Saya kira itu Pak Mahmud. Pak Dokter, ada ditambahkan? Pak Dokter Latami. Baik. Jadi benar tadi apa yang disampaikan oleh bahwa kenapa harus dibutuhkan data operasional, izin operasional sekolah. Saya kan Pak Arsal tadi sudah memberikan analogi Pak Mahdi. Yang kedua bahwa itu persoalan data. Saya punya kasus yang itu Pak. Saya waktu visitasi di
sudah ada izin didirikan jam Belanda. Itu harus diadakan. Dibayangkan bahwa kalau baru tidak adanya kira-kira gimana itu. Lalu akhirnya kebijakannya Pemkot Bandung itu harus diuruskan kembali nasional. Padahal pada saat penyajian itu saya mau untuk komplain mutlak itu dibuat seperti itu instrumennya oleh Bank Pusat. Ya tentu dengan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu tugas kita adalah mencoba melengkapi data-data kita di sekolah sehingga apa yang diinginkan oleh ketentuan itu menjadi sesuatu yang berlaku dan kita bisa penuhi. Itu kira-kira dari saya seperti itu. Jadi untuk sementara bahwa di instrumen komplain mutlak itu tetap membutuhkan izin nasional sekolah. Bagaimana nanti itu ke depan bisa berubah, disesuaikan, ya tentu kita tidak dalam konteks itu. Dalam konteks itu kita baru mensosialisasikan bagaimana indikator yang ada di dalam ban seperti itu. Mungkin kira-kira begitu dari saya Pak Makmur terkait dengan apa yang ditanyakan tadi disarankan tadi oleh Pak Mahdin. Saya kembalikan Pak. Makasih. Oke, makasih banyak Pak. Jadi Bapak dan Ibu, tentunya ini semakin cerah kepada kita semua terkait dengan indikator komplain mutlak dan komplain relatif. Namun sebelum kita beranjak, kami berikan kesempatan dulu Pak Labeda, Asesor Kota Kendari, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak. Pak Labeda. Halo Pak Labeda. Halo Pak Makmur. Iya Pak. Halo Pak Makmur. Iya Pak. Iya Pak. Kita sudah lewat 17 menit Pak dari itu. Ya. Oh sudah lewat waktunya. Pak Beda. Ya kita sudah lewat 17 menit Pak. Pak Labeda, ada hal yang ingin disampaikan beberapa menit? 1 atau 2 menit? Pak Labeda. Pak Labeda sudah menarik diri Pak Labeda. Pak Labeda. Halo. Pak Labeda. Ada Pak? Sudah live mungkin Pak. Sudah live. Oke, jadi barangkali kita tutup saja mungkin Pak Dokter. Iya, baik Pak. Saya sebelum kita tutup Pak Makmur, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada seluruh teman-teman para pahlawan pendidikan bahwa ada tekad kita Pak. Mudah-mudahan di tahun ini seluruh sekolah kita di Kota Kendari semua terakreditasi. Semua terakreditasi. Oleh karena itu saya mewakili Ban Provinsi menyampaikan langsung kepada Pak Kadis kalau pada saat ini sempat hadir atau mewakili bahwa tolong jika ada kebijakan-kebijakan yang dapat memuluskan pelaksanaan akreditasi sekolah-sekolah kita, tolong Pak difasilitasi sehingga tidak ada lagi sekolah kita di Kota Kendari yang tidak terakreditasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon kepada teman-teman kepala sekolah, mohon juga kepada Pak Kadis untuk menjembatani bagaimana KPA dan asesor bisa melakukan kegiatan klinis pada teman-teman di sekolah sehingga itu mereka tidak mengalami hambatan dalam menghadapi akreditasi ke depan. Dan yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan bahwa bagi teman-teman sekolah yang sudah lebih dulu terakreditasi dan mendapat nilai bagus, kalau ada informasi yang penting, tolong saling memotivasi paling tidak selain kegiatan-kegiatan klinis yang akan dilakukan oleh KPA dan teman-teman asesor Kota Kendari. Mungkin itu dari saya Pak Makmur. Oke Pak. Ya. Kita kembalikan kepada kita untuk ditutup. Oke. Makasih Pak. Belum ditutup, kami dari tim asesor itu sudah mengambil langkah-langkah konkret untuk
melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah, baik yang sekolah yang masuk kuota maupun sasaran, tinggal dari sekolahnya. Apa sekolah itu mau didampingi atau tidak ada masalah, kita serahkan kepada, tapi tetap kita akan komunikasi dengan kepala dinas karena ini adalah kebijakan. Kemudian terkait dengan izin operasional, terkait dengan izin operasional dan terkait dengan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas, itu adalah kebijakan yang nanti kami akan sampaikan kepada kepala dinas, yaitu komplain mutlaknya itu ICM-nya. Kemudian Bapak dan Ibu, alhamdulillah kurang lebih 2 jam kita ada di room ini. Tentunya banyak hal yang telah kita pahami. Mudah-mudahan apa yang kita pahami hari ini dapat kita tindak lanjuti, dapat kita laksanakan dengan langkah-langkah yang konkret, menyiapkan sekolah kita, menyiapkan dokumen-dokumen yang akan menjadi acuan pelaksanaan visitasi. Yang jelasnya bahwa ada 3 hal yang perlu Bapak dan Ibu siapkan, yaitu bentuk dulu tim, kemudian lakukan pertemuan dengan Dewan Guru, selanjutnya Bapak Ibu melakukan telaah ICM dan ICR, termasuk instrumen akreditasi yang harus dipahami, yang mana itu termasuk komponen, yang mana pernyataan, dan yang mana kinerja, dan mana level kinerja, dan mana yang termasuk dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Itu memang yang perlu disiapkan lebih awal oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Sambil kita dari asesor untuk bersiap-siap melakukan pendampingan, dan tentunya kita akan buat penjadwalan, dan hal ini mungkin kita akan koordinasi dengan penentu kebijakan di atas. Kemudian yang berikut, terima kasih Bapak Ibu telah hadir di room ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berdampak positif terhadap kinerja kita. Dan tentunya ini semua karena kebersamaan dan kekompakan kita, sehingga kegiatan ini terlaksana. Terus terang, di kemarin itu di hari pertama dari MTS itu yang ada di room hanya 43 orang. Terus untuk Dinas Pendidikan Provinsi itu hanya sekitar lebih 10 orang. Padahal itu kita sudah hubungi, kayaknya kurang respon. Dan alhamdulillah Dinas Dikbud Kota Kendari ini itu 110 yang masuk di room tadi, tapi sekarang tinggal 81. Itu pelan-pelan keluar karena ada yang mau ke rumah sakit untuk divaksin. Oleh karena itu terima kasih, mudah-mudahan kehadiran kita membawa dampak positif kepada kita semua. Terima kasih Pak Dr. Pak Asral Tahir atas apa yang telah disampaikan kepada kita semua, dan kami KPA mengucapkan rahmatullahi wabarakatuh. Dari tim IT dulu, dipoto dulu Pak, tolong Bapak Ibu dibuka kameranya karena ada pemotretan dari tim IT Provinsi Sulawesi Tenggara. Dibuka kameranya dulu Bapak dan Ibu. Buka kameranya. Aduh, semua dalam posisi standby di depan kamera. Semua posisi di depan kamera Bapak dan Ibu. Iya, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Semuanya ya. Bravo, bravo. Pak, ini pola dari siapa? Ayo. SMP udah laku ini, SMP udah laku. Iya, Pak Dokter. Ya, Pak, salam untuk teman-teman Kolaka. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Pak Dokter. Salam untuk semua ya, teman-teman. Kota Kendari. Salam sama